Ini masuk ke hal yang ramai biasanya setiap Desember, Bu ya. Mengucapkan Selamat Natal. Baik. Nah, sebelumnya saya 2-3 tahun ini sering bikin video dengan Pendeta Yeri biasanya bahwa saya termasuk orang yang mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan Selamat Natal. Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi, dan Syekh bin Bayah. Nah, sehingga kemudian biasanya saya mengucapkan Selamat Natal. Nah, tapi saya juga keberatan adanya orang-orang yang memframe bahwa wah kalau nggak ngucapin Selamat Natal itu seolah-olah nggak toleran. Padahal dan hingga bahkan sesama Muslim saling cekcok hanya karena wah kamu nggak ngucapin Selamat Natal, wah kamu ngucapin Selamat Natal. Yang nggak ngucapin dituduh intoleran, yang ngucapin dituduh kebablasan toleransinya. Nah kebetulan ada Buya yang mungkin juga punya pandangan yang berbeda tentang mengucapkan Selamat Natal. Gimana pandangan Buya? Prinsip bahwasanya mengucapkan Natal, kami mengikuti ulama adalah mengatakan bahwasanya itu adalah tidak dibolehkan. Nah, karena pemahaman Natal adalah tentunya ini dengan pemahaman yang khusus spesial. Masalah agama tentunya tidak akan dibahas itu karena masalah dialog agama kan. Jadi keyakinan kami adalah tidak diperkenankan mengucapkan Natal. Cuman itu kan bukan berarti saya harus mencaci keyakinan orang yang ada kenatalan kan. Gitu. Nah, jadi sangat tepat yang disampaikan Pendeta Tommy bahasanya ya jangan dipaksa orang untuk toleransi. Toleransi dengan pemahaman dia. Jadi jangan memaksa siapapun. Artinya di situ loh baru akan kebuka. Justru maksud kami kita ingin duduk. Saya punya prinsip, Anda punya prinsip gimana? Ternyata saya mengatakan Natalan tidak boleh. Kita bisa dampingan kok. Dan tidak akan mengganggu urusan kita. Setuju. Ya kan? Tidak mengganggu kehangatan dan cinta kita. Anda tidak boleh dengan pemahaman kami. Dan ini juga dari ulama yang pemahaman kami. Karena makna mengucapkan Natal adalah saya tidak basa-basi. Dalam keyakinan kami, justru dalam keyakinan kami, waktu kami mengucapkan tidak boleh mengucapkan Selamat Natal, kami mengukuhkan bahasanya Anda tetap dengan keyakinan Anda. Karena Anda waktu mengajarkan Natal dengan keyakinan Anda. Tidak mungkin saya mengucapkan selamat, berarti saya bohong dong. Nah, justru di saat saya tidak mengucapkan, saya memberi kesempatan bagi beliau untuk terus dengan keyakinannya. Maksudnya, saya tidak menodai keyakinannya. Karena saya tidak bohong, saya tidak basa-basi loh ya. Justru kalau saya mengatakan Selamat Natal, tapi maknanya beda loh ya. Itu kan nggak enak. Lalu beli saya tidak. Saya tidak karena beda keyakinan saya tentang Yesus Nabi Agung. Saya dalam Islam tidak direndahkan ya Yesus. Nabi Agung dalam Islam. Cuman di saat ada saudara kita dari kaum Kristen meyakini keyakinan yang berbeda, ya sudah keyakinanmu. Makanya saya tidak berani mengucapkan Natal sebab saya punya keyakinan. Sebab kalau saya lanjutkan Anda nggak mau. Dengan Selamat Natal atas kelahiran, saya lanjutkan. Nah, kecewa tidak? Kecewa. Maka lebih baik saya tidak mengucapkan. Justru dengan begitu akan terbangun toleransi. Silakan Anda dengan agama Anda, kan begitu. Dan akarnya sama-sama ya karena saling menghormati, saling mencintai. Justru kita ingin jelaskan kepada orang, gini loh sebetulnya maksudnya. Ini bukan basa-basi dalam kita nggak boleh bohong kita ini. Coba ada orang keluar dari toilet, baunya apa sih kira-kira? Oh wanginya, ayo kurang ajar tidak? Malah merasa disindir. Diam saja sudah. Kalau kita begitu loh maksud kami seperti itu dalam. Setuju sekali. Nah gitu. Silakan dengan kaum Kristen Anda, saudara-saudara kami dari kaum Kristiani Anda dengan keyakinan Anda. Waktu saya tidak mengucapkan Selamat Natal, justru saya tidak ingin ucapan saya ini ucapan bohong-bohongan. Saya punya prinsip sebab menurut saya Yesus adalah Nabi Agung, Nabi besar. Selesai sampai di sini. Kalau saya mengucapkan Selamat Natal, selamat atas kelahiran, saya lanjutkan tidak enak. Maka lebih baik jangan mengucapkan. Kami yakin kaum Kristiani seperti hanya kaum Muslimin. Di saat kita mengadakan acara Maulid Nabi, Pendeta Tommy nggak datang, nggak ada masalah. Pendeta Yeri nggak ada masalah kan? Kita tidak menuntut karena Anda tidak meyakini Nabi kami. Cuman masalah pengharakan besok ada janjian dah besok makan bareng dah. Udah itu aja. Itu irisannya sama-sama irisannya tadi. Jadi nggak usah kita maksudnya di itulah perdamaian akan terwujud. Kita jangan bikin sesuatu harus ribut terus apa itu semuanya. Justru kalau kami amati Pendeta Tommy, keributan di antara agama ini justru di saat ada orang tidak memegang prinsip dalam beragama. Ini mencampur adukkan agama sehingga orang dibohongi dalam beragama. Wong beda dikatakan sama. Lebih baik kita beda loh, tapi yuk. Maka nanti anak-anak kita ajari. Bukan urusan agama. Orang itu datang, awas ya. Jangan kamu nyebut rambutnya loh ya, karena rambutnya begini loh ya. Jangan itu lain. Diajari anak kita. Supaya tidak menyebut sesuatu yang menyakitkan orang itu. Dalam agama juga begitu. Kaum muslimin hendaknya diajari. Maksudnya kamu jangan menyebut gitu. Dialog agama tentang ketuhanan hanya berlaku dalam lingkup khusus. Misalnya kami belajar ngajarkan seperti Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anak tentang konsep ketuhanan kan jelas di situ. Kalau diekspos kan nggak manis, ya kan? Memang semuanya. Saya juga begitu. Yang mengekspos ini pengkhianat malahan. Oh, ini kan pribadi. Tuhan ini. Pasti bertanya, bagaimana tentang Islam? Harus menjawab dong, iya kan? Bahwa Islam harus begini, itu harus menjawab begitu. Tapi ini kalau diekspos jadi musuh. Padahal wajar kalau Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anaknya bahasanya Islam adalah ada kesalahan begini menurutnya.
Sama di saat kami seorang Muslim mengatakan agama Nasrani begini, itu kan lingkup khusus. Betul. Saya mendidik anak-anak. Iya. Ya ada hal-hal yang sifatnya privat ya, dalam segala hal, termasuk dalam agama. Kan? Agama ada. Ya sama kayak kita ngomongin berbagai hal yang tadi warna kulit. Mungkin di dalam ya dia itu memang kulitnya begini begitu, tapi jangan diumbar di luar jadi repot gitu, jadi masalah gitu. Sebenarnya itu udah berangkat dari hati yang cinta damai itu selalu bisa membidik sisi baikan dari sesuatu. Iya. Nah, Pendeta Tommy, ada nggak sebaliknya Pendeta Tommy? Sesuatu yang dilarang dalam agama Kristiani untuk diucapkan urusannya dengan kaum muslimin? Karena itu menyalahi iman Kristiani misalnya. Ya, ada beberapa, tetapi tidak di blow up mungkin ya. Itulah, karena memang minoritas. Karena memang kita minoritas. Tetapi contoh. Salah satu waktu kan orang Kristen ini dulu di kekristenan mula-mula itu kebanyakan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus saat itu. Dan mereka memegang banyak sekali peraturan, nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Nah, tetapi karena sudah banyaknya orang dari berbagai bangsa yang menganut kepercayaan itu, akhirnya supaya tidak terlalu bablas gitu ya. Lalu para rasul menetapkan bahwa oke, mereka dibebaskan, nggak usah dikasih beban berlebihan, tetapi tolong jangan dua hal ini ya, jangan makan darah dan jangan makan binatang yang telah hasil persembahan atau didoakan kepada Allah lain, ya gitu. Nah, jadi ada orang yang berpendapat bahwa ini salah satu korban ini adalah waktu Idul Adha misalnya. Kan teman-teman Muslim kan banyak kan yang bikin motong kambing atas nama Islam dan baik sekali dan didoakan atas nama ya kan itu ya. Lalu berbagi dengan semangat berbagi. Nah, orang Kristen kan banyak yang dapat juga kecipratan dapat kambing gratis itu. Nah, ada yang berpendapat kalau makan itu artinya menyalahin. Itu kan domba kambing yang sudah didoakan dan kita nggak boleh tersinggung gitu. Ada yang bilang nggak masalah, makan aja gitu. Tentu saja ada irisan, teman kan nggak begitu di blow up gitu ya. Nah, saya kadang-kadang kasihan gitu sama kaum mayoritas juga diserang masalah ini. Jadi saya mau menghimbau juga yang menonton, yang orang Kristiani gitu, tidak usahlah menuntut orang lain untuk mengucapkan sesuatu. Contoh ucapan Selamat Natal. Kalau seandainya orang itu tidak mengucapkan itu dengan keyakinan teguh bahwa dia sedang melakukan agamanya. Justru kita bersyukur kalau dia sedang melakukan ajaran agamanya. Karena kalau dia nggak melakukan ajaran agamanya berarti akan banyak kejahatan di luar sana. Kejahatan karena orang tidak memegang. Iya, karena orang tidak memegang prinsip keagamaannya. So, saya rasa kita bertoleransi tidak berarti kita orang yang mengencerkan iman. Itu betul itu. Iman kita harus tetap kental, kuat, tapi toleransi itu kita memberi ruang bagi orang lain. Termasuk saya secara pribadi, saya nggak pernah tersinggung kalau orang nggak mengucapkan. Saya menganggap bahwa dia sedang menjalani imannya dan saya justru respect. Saya menghargai. Kalau dia mengucapkan, saya respect juga, berarti keyakinan iman itu. Jujurlah, di Islam kan juga banyak sekali kan tafsir-tafsir yang berbeda. Di Kristen aja jumlah gereja sinode ada ratusan yang ada masing-masing pengajaran yang berbeda. Tentu saja kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi berbaur tapi tidak tercampur. Ada yang lucu nih. Karena ada yang lebih penting dari hanya cuma sekedar ngucapin momen Natal loh. Saya di kompleks perumahan saya paling akrab dengan dua keluarga. Paling akrab. Satu keluarga Pak Haji. Satu lagi keluarga dia masih punya anak kecil, jadi sering ngemong anak kami yang 3 masih kecil-kecil. So ini keluarga, dua-duanya Muslim. Hubungan begitu indah. Kalau ada makanan kami kirim ke sana, kalau dia lagi ada pergi jalan-jalan bawa oleh-oleh, kami pergi jalan-jalan kasih oleh-oleh. Dan suatu kali waktu Natal, tiap kali Idul Fitri kami kasih parcel buah kirim ke sana dan mereka happy gitu ya. Waktu Natal, biasanya nih Natal ini, keluarga yang satu yang punya anak kecil itu biasanya ngasih sesuatu kue sama kami dan ngucapin Selamat Natal. Keluarga Pak Haji memberikan kue dan bingkisan, tapi tidak mengucapkan Selamat Natal. Tapi dalam hati kami tahu dua-duanya mengasihi kami. Dua-duanya sayang sama kami. Dan saya rasa itulah yang namanya toleransi. Nggak usah masalahin hal yang kecil. Betul. Dan setiap orang punya caranya sendiri untuk mempertontonkan toleransinya. Yang penting tadi kata Buya, bersumber dari ketulusan. Sok toleran tapi nggak tulus, ya repot gitu. Jadi sumbernya yang penting ketulusan. Dan mungkin sedikit, janganlah kita itu berbuat hanya pengen dibilang toleransi. Berarti bukan dari dasar hati, bukan dari dasar prinsip agamanya. Toleransi paksaan. Betul. Akan tapi toleransi menjadi sebuah keyakinan yang ada dalam hatinya. Toleransi harus.
Tapi betul tadi kata beliau, jangan sampai encer bablas itu. Iya, Jadi itu cakep sekali kalimatnya. Encer itu ada prinsip. Ini kan cakep, ini kalimat yang harus dipegangin. Muslim saya punya prinsip, Nasrani punya prinsip, begitu loh. Kayak gini. Bisa berbaur tapi ya nggak campur tadi. Di dalam konteks kebangsaan ada dua istilah dan orang kadang nggak ngerti ini. Yang pertama namanya pluralisme. Pluralisme itu wawasan dunia, pemahaman. Artinya semua agama sama aja. Tetapi ada yang kedua namanya pluralistik. Pluralistik adalah sikap di mana kita menyadari perbedaan, tapi menerima hidup harmonis di tengah perbedaan. Itu pluralistik, bukan pluralisme. Betul. Semua agama sama, banyak jalan menuju ke Roma. Jangan-jangan tujuannya bukan Roma. Ya kan gitu kan, beda-beda sama aja masing-masing. Jadi bukan pluralisme tapi pluralistik. Gitu. Iya. Menjadi penerimaan akan hal itu. Nah, terakhir Buya, ini penting justru untuk saudara-saudara kita sesama Muslim, Buya. Di tengah perbedaan sikap kita dalam berbagai hal dari mengucapkan selamat Natal sampai detail-detail lainnya, bagaimana seharusnya, Bu? Yuk kita semua menahan ya, bagaimana kita berusaha untuk janganlah, saya manusia kena hawa nafsu ya kadang. Saya ngomong kadang ada permasalahan, ada hawa nafsu ya. Kita ngerem lah. Kadang kita menyikapi permasalahan begini kalau sudah dengan hawa nafsu, dengan emosi, sehingga kemana-mana. Contohnya dalam masalah ya Natalan, mencaci maki orang berbeda, sampai derajat ngolok dan sebagainya. Ini kan sudah keluar dari pada jalur ya, sehingga nanti yang dikenanya adalah juga ulama-ulama dan seterusnya. Tapi tetap kami ingin menghimbau kepada siapapun, berpegang dengan prinsip itu adalah penting. Anda dengan prinsip, saya dengan prinsip. Artinya sampai orang tahu bahasanya. Jadi kalau Anda tahu prinsip kami dan kami tahu prinsip Anda, waktu duduk nggak akan menyinggung prinsip. Oke. Tapi kalau prinsip saya sembunyikan, kelihatannya saya mungkin ini, kan sudah tahu mungkin Habib Hussein atau beliau mungkin tahu saya termasuk golongan orang mengatakan, bersama orang mengatakan Natalan nggak boleh kan begitu. Tapi berani bertemu karena mereka paham prinsip. Iya kan? Nggak main selesai. Saya salut. Jangan sampai nanti. Nah, sekarang ada emosi dari sini, emosi situ. Sampai merendahkan nanti, merendahkan seolah-olah langsung. Ya kayak misalnya yang dari pihak yang misalnya yang memaksa untuk toleransi dengan bahasa yang ya misalnya ya kalimat yang kurang pantas, merendahkan dirinya sendiri. Contoh misalnya Natalan haram, tapi giliran diskon Natal mau, misalnya itu kan kalimat nggak pantas, misalnya sebuah contoh. Padahal tadi contohkan sama Pendeta Tommy masalah korban. Kalau umat Islam ternyata korban nggak diterima sama tetangga kita yang Nasrani ya, enjoy aja, tenang aja. Oh ya, mungkin dia punya keyakinan, dok. Bisa bermasalah pada yang lainnya. Mungkin Pendeta Tommy bisa saja mengatakan terima saja kalau kamu tidak mau makan, bisa carikan yang. Nah itu kan pendidikan moral kan, ya terima. Ya gitu kan cara ya, terima supaya nggak ikuti perasaan tentang jangan. Itu kan tetangga Muslim ngasih ke kita biar nggak sakit dan dia niat baik kok. Nanti kalau kamu tidak mau makan, bagikan. That's good. Ini dua sikap yang berbeda, tapi sama-sama memegang prinsip. Betul. Jadi penting prinsip itu. Tidak boleh lebur agama nggak betul katanya pluralisme ya. Bagaimana Anda dengan kami agama sama? Ya bisa beda kok. Cuman tetap mungkin kita ada kerja bakti bersama. Di masyarakat itu bisa berbuat kebersamaan, betulin jalan bersama bisa. Masih banyak kita kerjakan. Bangun rumahnya orang fakir siapa saja bisa. Kenapa harus ngurus itu?